Hai, balik lagi dengan aku dan di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kisah yang sebenarnya dari sosok Dracula di dunia nyata. Tapi seperti biasanya, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi. Dan langsung simak video ini sampai habis. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Ya, yaitu adalah Dracula. Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan dengan seorang pria ganteng yang dikelilingi oleh wanita cantik dan doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam yang gelap. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang paling dibenci dan ditakuti oleh si Dracula ini. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir dengan kepentingan komersil. Namun, faktanya sebenarnya sosok Dracula ini sebenarnya memang ada di dunia nyata. Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Vlad III atau Vlad III asal Rumania. Pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia, Rumania yang bernama Vlad II atau Vlad II. Julukan Dracula milik Vlad III sendiri berasal dari kata Draco Ai. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ai adalah Perfect yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserapkan jadi Dracula. Namun kisah Dracula banyak dipelintir termasuk dalam film Hollywood berjudul Dracula Untold. Di film tersebut, sosok Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah justru Dracula lah yang kejamnya luar biasa. Kisah ini berawal dari Wallachia yang berhasil dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa termasuk Wallachia yang ada di Romania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin yaitu Vlad II dan Sultan Al-Fatih, mereka membuat sebuah kesepakatan untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya, tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak untuk Sultan Al-Fatih. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih juga membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak, yaitu dengan cara meminta dua anak dari Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar tentang agama Islam. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Kelfromos. Keduanya pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat di sana. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Namun si Vlad III atau si Dracula ini masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam karena doktrin dari ayahnya sejak dia kecil untuk membenci agama atau umat Islam. Rencana busuk Dracula pun mulai muncul. Dracula memiliki impian suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan juga akan menyerang agama Islam. Hingga pada akhirnya cita-cita si Dracula ini menunjukkan titik terangnya. Ketika Vlad II, ayah dari si Dracula ini, dikudeta dan mati dibunuh. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau si Dracula untuk menggantikan posisi dari ayahnya. Namun sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berjibaku dengan pihak pengkudeta. Hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Alih-alih berterima kasih, Vlad III atau si Dracula pun justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Dan setelah Vlad III menjabat seperti yang seharusnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak kepada Vlad III.
Alih-alih dibayar, malah si Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Dia memaku kepala sang utusan gara-gara hanya ia tak mau melepas surbannya. Hingga berita ini diketahui oleh Sultan dan membuatnya sangat khawatir dan marah. Lalu pada akhirnya Sultan mengutus sekitar 1000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tak disangka-sangka, kesemuanya justru berakhir dengan sangat tragis. Dracula yang sebelumnya telah belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ngerinya lagi, semua dibantai dengan cara paling sadis dan cukup kejam sekali. Para pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas. Dan gara-gara kekejaman inilah, si Dracula mendapatkan sebutan The Impaler atau Sang Penyulah. Setelah itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mulai mengatur strategi untuk bisa menaklukkan si Dracula ini. Seperti apa kata pepatah ya, butuh serigala untuk menaklukkan serigala lainnya. Inilah yang dipakai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas si Dracula. Dan akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari Vlad III ini untuk melawan atau berperang dengan si Dracula ini. Tujuan Sultan mengirim Radu untuk melawan si Dracula ini adalah setidaknya karena dia sudah sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang Panglima Radu pun melakukan penyerangan ke benteng Katati Poneri, tempat di mana si Vlad III atau Dracula ini bersembunyi. Tempatnya yang tinggi sangat menyulitkan bagi Radu untuk mencapai benteng tersebut. Namun berkat kerja keras mereka, pada akhirnya penyerangan ini pun berhasil dan Dracula kabur ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya sendiri. Ya, dan namun pada akhirnya kepala si Dracula ini berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Dan itulah sejarah asli dari sesosok Dracula yang tentu sangat populer itu. Sosok ini memang ada dan juga menghisap darah. Ya tentunya dia menghisap darah kaum muslimin dan membantainya pada masa itu. Meskipun sangat kejam, namun di negara asalnya, sosok Dracula atau Vlad III ini justru sangat disanjung dan dipuji bak seorang pahlawan negara. Deretan film-film juga seakan memelintir kebenaran ini dan membuat dunia terkecoh akan sesosok Dracula yang sebenarnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.